Salam Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya percaya kita semua dalam berkat perlindungan Tuhan sampai hari ini. Puji nama Tuhan, hari ini kita akan melanjutkan dengan tema kita, yaitu tema kemerdekaan bangsa kita Indonesia, yaitu pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita harus tetap optimis sebagai warga negara Indonesia, karena kita rindu bahwa bangsa kita ini betul-betul mengalami apa yang namanya kemerdekaan. Ya, Indonesia berjuang dari dulu sampai sekarang, terus berjuang bagaimana untuk menjadi bangsa yang besar, bermartabat, terhormat, menjadi bangsa yang kuat. Dan jujur Bapak Ibu Saudaraku, kita masih juga melihat di sisi lain, masih banyak orang-orang yang hidup dalam garis kemiskinan, mereka yang hidup dalam kesusahan, dan masih banyak yang juga terlantar. Bahkan jika harga-harga naik, masyarakat sudah mulai bingung. Dan bahkan tindakan kriminal semakin tidak menentu, bahkan semakin luar biasa jahatnya manusia. Bapak Ibu Saudaraku, kita melihat akhir-akhir ini Indonesia sedang diproses oleh Tuhan untuk betul-betul mengalami apa yang namanya kemerdekaan. Sehingga dalam hal ini kita bisa berpikir dan merenungkan, apakah Indonesia, bangsa kita, sudah benar-benar mengalami apa yang namanya kemerdekaan? Lalu pemulihan yang bagaimana yang kita harapkan Bapak Ibu Saudaraku? Apakah seluruh masyarakatnya tidak akan mengalami masalah kelaparan, kemiskinan, bebas dari sakit penyakit, tidak ada pengangguran, bahkan turunnya tindak kejahatan, tidak ada korupsi, nepotisme, dan lain sebagainya? Apakah hal ini menjadi patokan untuk menjadi bangsa yang betul-betul merdeka? Namun sekali lagi kenyataan, masih banyak hal-hal ini terjadi dalam negeri kita Indonesia. Oleh sebab itu, mari kita sebagai orang-orang percaya, kita melihat apa yang Tuhan janjikan bagi kita, bagi semua orang. Ya, mari kita akan lihat di dalam kisah, yaitu Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan yang ke-7. Bagaimana orang-orang Israel memiliki satu harapan, kerinduan, ya, negaranya mengalami apa yang namanya pemulihan. Saya akan bacakan kisah ini. Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai dengan yang ke-7, firman Tuhan berkata, "Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya." Amin. Bapak Ibu Saudaraku, kisah ini terjadi ketika Yesus akan naik ke surga. Dan kita tahu bahwa mereka yang berkumpul di situ adalah orang-orang yang menyaksikan kebangkitan Yesus. Dan ketika mereka menyaksikan kebangkitan Yesus, mereka tentunya memiliki pengharapan. Dan pengharapan ini adalah pengharapan yang besar tentunya. Dan dikatakan mereka berharap terjadi suatu pemulihan, yaitu pemulihan atas negeri mereka, bangsa mereka, untuk menjadi bangsa yang besar dan bangsa yang kuat tentunya. Dan ini adalah cita-cita mereka. Apalagi sekali lagi melihat sosok pribadi Yesus yang pada waktu itu dia menunjukkan kuasanya, yaitu bangkit dari kematian sesuai dengan janjinya, dan dia menunjukkan kuasanya serta membuktikan keilahiannya dengan tubuh kemuliaan, yaitu tubuh masa depan. Bapak Ibu Saudara, Yesus bisa menembus tembok. Bahkan tidak hanya itu, Yesus juga menunjukkan dia bisa makan roti dan ikan yang diberikan oleh murid-muridnya pada waktu itu. Ini adalah gambaran pemulihan ke depan yang luar biasa yang dinyatakan bagi murid-murid Yesus pada waktu itu. Sehingga dengan pernyataannya pada waktu yang lalu, dia berkata, ya, di dalam Yohanes 13 ayat 13, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan." Ini pernyataan Yesus sendiri
bahwa Dia adalah Guru dan Tuhan. Sehingga ketika mereka berharap terjadinya pemulihan, mereka meyakini bahwa sosok pribadi Yesus saja yang sanggup melakukan pemulihan, Bapak Ibu Saudara. Ya, hanya Tuhan sendiri yang sanggup melakukan pemulihan atas hidup manusia, apalagi bangsa dan negara. Ya, karena kita tahu, kita melihat sejarah bahwa Israel adalah bangsa yang kecil dan mereka merdeka pada tanggal 14 Mei 1948. Tentunya lebih dahulu Indonesia merdeka. Dan tentunya walaupun kecil, Alkitab katakan mereka adalah bangsa atau umat pilihan Allah. Secara fisik atau jasmani mereka memang umat pilihan Allah atas kedaulatannya. Namun bersyukur kita secara rohani, orang-orang yang percaya, ya, karena Yesus datang ke dunia untuk menyatakan dirinya bukan hanya untuk orang-orang Yahudi atau bangsa Israel saja, tapi bagi semua bangsa. Ya, dari sejarah atau peristiwa ini Bapak Saudaraku kita bisa melihat bahwa pemulihan terjadi itu juga satu kerinduan umat Israel, murid-murid Yesus pada waktu itu. Dan Yesus menjawab, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ini berbicara bahwa Tuhan ingin memulihkan tidak hanya orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi saja, Bapak Ibu Saudara. Tapi kemudian kita akan melihat ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat 9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Bapak Ibu Saudaraku, dari kisah ini sekali lagi harapan cita-cita orang-orang Israel, murid-murid Yesus pada waktu itu, mereka rindu supaya Israel dipulihkan. Dan dipulihkan secara bagaimana yang mereka rindukan. Tentunya mereka juga memiliki cita-cita yang besar, menjadi bangsa yang kuat dan termasyur. Tapi sekali lagi Tuhan memberikan satu pemahaman yang lain, bahwa Tuhan ingin memulihkan tidak hanya orang Israel atau bangsa Israel, tapi Tuhan ingin memulihkan seluruh bumi ini. Ya, berbicara tentang pemulihan, Yesus mengajarkan kepada kita, yaitu pemulihan dari dalam. Ya, firman Tuhan berkata, Roh Kudus turun atas kamu. Ini berbicara tentang pribadi Allah, yaitu masuk dalam diri kita dan keluar terpancar melalui hidup kita, yaitu perubahan hidup dari dalam diri manusia kita. Ketika kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, yaitu untuk menjadi saksi Kristus, yaitu menjadi umat yang dikenan oleh Tuhan. Dikenan bukan berarti orang yang tidak pernah melakukan kesalahan dan pelanggaran, namun justru karena kita adalah orang-orang yang berdosa, yang harusnya mendapat murka Allah, namun oleh karena kasih-Nya kita diberi kesempatan untuk memperoleh hidup yang kekal dalam Yesus Kristus. Jadi sekali lagi Bapak Saudaraku, Yesus mengajarkan pemulihan itu terjadi dari dalam, yaitu dari dalam pribadi setiap orang yang percaya kepadanya, yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi berbicara pemulihan yang sesungguhnya, yaitu Tuhan mengajar, yaitu pemulihan dari dalam diri kita, dari dalam manusia kita, dari dalam setiap pribadi kita, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, kemudian dikatakan dimulai dari Yerusalem, Yudea, kemudian Samaria, kemudian ke seluruh ujung bumi. Ini adalah gambaran jelas, dimulai dari lingkungan kita berada, yaitu keluarga dan orang-orang sekitar kita. Kemudian kota, kemudian bangsa dan negara sampai bangsa-bangsa. Ya, jadi sekali lagi pemulihan yang sesungguhnya yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita, yaitu pemulihan dari dalam diri kita. Amin.
Amin Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan bekerja dari dalam. Minggu lalu saya sudah sampaikan bahwa Tuhan bekerja dari dalam diri kita. Pemulihan terjadi dalam diri kita, dari dalam setiap pemimpin-pemimpin kita, baik pemimpin rohani maupun pemimpin pemerintahan. Kalau mereka memiliki karakter yang baik, karakter yang benar, dengan dasar takut akan Tuhan, maka bangsa ini akan dibawa kepada pemulihan yang sesungguhnya. Ya, kemudian poin yang kedua Bapak Ibu Saudaraku, pemulihan yang Yesus ajarkan kepada kita, yaitu pemulihan yang bersifat kekal abadi, bukan sementara. Karena Yesus datang ke dunia untuk memberitakan kerajaan Allah yang tidak dibangun oleh tangan manusia, tapi oleh kuasa Allah. Karena kerajaan yang Yesus dirikan bersifat kekal. Karena Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayat 23, lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia, aku bukan dari dunia ini. Yesus bukan dari dunia ini. Sehingga dia mendirikan kerajaan bukan dari dunia, tapi dari surga, dari kerajaan Allah sendiri, yang akan dinyatakan ya bagi seluruh umat manusia. Dan kita tahu bahwa firman Tuhan berkata Roma 14 ayat 17, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. 1 Korintus 4 ayat 20 mengatakan, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan ingin mendirikan kerajaannya, yaitu dengan kuasa, yaitu dengan kebenaran, dengan damai sejahtera dan sukacita oleh karena Roh Kudus. Ya, kerajaan Allah bukan soal makanan, minuman, atau materi, atau kedagingan, sebab daging tidak mendapatkan tempat dalam kerajaan surga. Tetapi kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus, itu yang akan menempati kerajaan Allah. Bahkan bukan hanya perkataan, tetapi dari kuasa. Jadi ingat Bapak Ibu Saudaraku, pemulihan yang sesungguhnya yang Tuhan ajarkan, yaitu pemulihan yang bersifat kekal dan abadi, sehingga kerajaan yang dibangun oleh Tuhan itu adalah kerajaan Allah sendiri. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku, bahwa hari ini kita diingatkan, dan saya boleh menyimpulkan bahwa pemulihan yang sesungguhnya yang Yesus ajarkan kepada kita sebagai umat Tuhan, sebagai bagian dari warga negara Indonesia khususnya, ya, yaitu pemulihan dari dalam diri manusia, diri kita sendiri, untuk menjadi manusia yang berkenan di mata Tuhan. Dan Yesus adalah contoh dan teladan bagi kita. Mari kita gunakan kesempatan hidup ini untuk semakin berkenan di mata Tuhan. Kita terus berjuang hidup benar di mata Tuhan. Ya, hidup benar memang harus dipaksakan Bapak Ibu Saudara, karena kita sebagai manusia seringkali banyak alasan, banyak kekurangan dan kelemahan. Mari kita paksakan diri kita untuk hidup benar di mata Tuhan. Ya, kemudian poin yang kedua, pemulihan yang bersifat kekal yang Yesus ajarkan. Ya, dan bukan hanya untuk satu suku atau bangsa tertentu, tapi bagi semua orang, bagi umat manusia di muka bumi ini. Dan kita yang masih tinggal di bumi ini, mari kita terus berjuang untuk menjadi umat yang berkenan, sehingga imamat yang rajani, bangsa yang kudus, seperti 1 Petrus 2 ayat 9 katakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Kita tetap terus berdoa bagi bangsa dan negara kita, dan secara iman kita optimis bahwa bangsa kita akan mengalami satu pemulihan. Ya, pemulihan yang Tuhan kerjakan melalui kuasanya, yaitu Roh Kudus yang bekerja melalui orang-orang percaya. Amin Bapak Saudaraku, dan melalui hidup setiap kita,
orang-orang percaya, Tuhan akan pakai kita semua untuk menyatakan kuasa Tuhan di tengah-tengah akhir zaman ini. Dan sekali lagi, pemulihan yang Yesus ajarkan bersifat kekal. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku, mari kita terus bergairah untuk meraih apa yang menjadi cita-cita bangsa ini. Karena saya percaya bangsa ini ada di dalam hati Tuhan, dan kita terus minta kuasa Tuhan bekerja melalui orang-orang pilihan Tuhan, pemimpin-pemimpin yang dipakai oleh Tuhan, sehingga bangsa ini boleh mengalami apa yang namanya kemerdekaan yang sesungguhnya. Puji nama Tuhan, mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami sudah mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dan firman-Mu menguduskan hidup kami untuk kami mengalami pemulihan yang sesungguhnya, yaitu pemulihan dari dalam diri kami setiap umat manusia. Dan kami percaya bahwa pemulihan yang Tuhan ajarkan bersifat kekal. Ajar kami untuk memikirkan perkara-perkara yang bersifat kekal, sehingga hidup kami selalu berkenan di mata Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami, hidup kami sepanjang hari ini. Berkati pekerjaan, berkati pelayanan, berkati keluarga kami, kota dimanapun kami berada, bangsa dan negara kami serahkan dalam kuasa-Mu. Para pemimpin pejabat orang kuat negeri ini, presiden, wakil, para menteri dalam kuasa Tuhan. Kiranya damai sejahtera Tuhan berlimpah-limpah atas bangsa dan negara kami, hidup kami sepanjang hari ini, sampai Tuhan datang kedua kali. Dan kita yang mengasihi Tuhan katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkah.